selamat malam, Mbak Nisa. Halo, selamat malam Mbak Prita. Selamat malam. Aku panggilnya Teh Ica atau Mbak Nisa atau apa nih? Bebas, terserah. Bebas ya. Oke, nah sebenarnya nih aku pertama kali kenal Mbak Nisa ini, aku ikutan kelasnya Mbak Nisa waktu itu sama Bu Oke. Vina. Terus aku ngerasa, aduh ini gampang banget ya ngejelasinnya untuk otak ibu-ibu kayak aku nih yang agak lemot kalau diajak mikir yang tentang investasi dan lain-lain gitu ya. Aku masih ada tuh catatannya sampai sekarang tuh ikut kelasnya Mbak Nisa. Jadi seneng banget sekarang bisa ada kesempatan untuk ngobrol langsung bareng Mbak Nisa. Oke, nah mungkin Mbak Nisa mau perkenalan dulu nih ke teman-teman Good Enough Affairs, meskipun aku yakin udah pada follow Mbak Nisa ya, udah pada kenal. Boleh silakan Mbak Halo. Nisa. Iya, thank you Mbak Prita. Halo teman-teman Good Enough Parents. Aku Anissa Steviani, Certified Financial Planner. Tapi sebenarnya diawali di Instagram itu sharingnya kebanyakan tentang parenting dan kehidupan rumah tangga sih. Cuma ternyata seiring perjalanannya kedua hal itu tidak bisa dipisahkan dari uang ya. Jadi ujung-ujungnya ngambilnya sertifikasinya Financial Planner. Jadi malam ini kita akan ngomongin topik yang sebenarnya tuh jarang banget loh Mbak Prita aku diajakin live topik ini. Oh, Karena gitu ya? iya, karena Hmm. tuh bergantung banget sama orang tuanya kan ya, gimana anak itu Mm-mm, mm-mm. bisa mengelola uang bergantung sama orang tuanya. Jadi kayaknya di sini tuh masih orang tuanya dulu yang struggling belajar kelola uang, baru ngajarin anaknya gitu. Jadi yang ngajakin live tuh jarang banget topik ini, makanya aku membuat contekan. Jarang-jarang nih aku bikin contekan kalau mau live. Biasanya udah hafal banget Ah, ya. ah, ah. Oke, thank you Mbak Nisa buat waktunya. Nah, mungkin buat teman-teman followernya Mbak Nisa, aku juga mau perkenalan sedikit nih. Jadi aku Prita, teman-teman, aku psikolog klinis dan keluarga. Aku bareng Mbak Damar Wijayanti bikin platform untuk teman-teman belajar as a parents, namanya Good Enough Parents. Nah, oke, ini sebenarnya malam hari ini tuh aku yang mau curhat Mbak Nisa. Jadi nanti pertanyaan parents, aku taruh antriannya di belakang. Oke. Pertanyaanku dulu. Oke, nah Mbak Nisa sebenarnya ya pertanyaanku yang paling berputar-putar gitu ya kayak sekarang tuh kan anak-anak tuh rada beda zaman dari zaman kita dulu gitu ya. Kalau mereka mau makan, oke tinggal order online gitu kan. Mereka mau mainan, terus kita cariin online gitu. Nah, jadi kayak aku tuh gundah gulana gitu ya. Sebenarnya mau mulai dari mana sih kita ngajarin entah itu menabung atau mengelola keuangan, langkah awal paling mendasarnya itu apa sih Mbak Nisa selain kitanya dulu jadi contoh ya? Wow, pertanyaan pertama langsung susah. Soalnya Oke, itu aku jadi kayak aku akan muter-muter gitu kan. iya, jadi kalau kita ngomongin mengelola keuangan ya, tadi juga Mbak Prita sempat mention di opening, kalau seolah-olah tuh kalau udah ngajarin anak nabung, tandanya kita udah ngajarin anak kelola uang gitu ya. Itu adalah Hmm. salah kaprah yang menurutku paling umum, karena kita juga dari kecil diajarin nabung loh Oh. sama orang tua kita ya kan. Kita punya Mm, celengan, mm, kita nabung di sekolah zaman dulu yang pakai buku tabungan sekolah itu. Kita tuh dari kecil mm, diajarin orang tua kita untuk nabung. Nabung nanti dari lagu juga kali ya Bang Bingbung yuk kita nabung gitu kan banyak banget yang nyuruh kita nabung gitu tapi pada akhirnya kan pas udah dewasa nggak jadi rajin nabung juga nggak jadi uh, mm, tahu caranya kelola uang juga gitu nah makanya yang harus digarisbawahi pertama adalah kalau kamu udah ngajarin anak kamu nabung belum tentu mm. kamu sudah mengajari anak kamu kelola uang gitu sama juga dengan kita nih seperti orang dewasa Oh. kita sudah berinvestasi, punya tabungan, belum Mm, tentu sudah kelola uang gitu. Karena pengelolaan uang itu komprehensif dari bagaimana kita menghasilkan uang, disimpan, dibagikan gitu ya. Jadi ada mm. step by stepnya. Jadi kalau ditanya dari mana, harusnya nih Mbak Prita nih lebih bisa nih ya jawabnya aku ya. Aku jelasin ya, soalnya biasanya kelas aku tuh aku juga sama psikolog nih. Jadi dari setelah aku runut gitu ya beberapa Mm, kali ngobrol dengan psikolog tentang ini sebenarnya keuangan itu nggak mesti melulu ada hubungannya dengan uang gitu. Pada dasarnya masalah mm. keuangan itu bisa dibilang tuh nggak ada gitu. Jadi banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang lebih tepat ditanyakan pada psikolog daripada seorang perencana keuangan seperti aku. Ya, contohnya adalah Baru ke kenapa aku dong. ya? Iya bener. Kenapa ya aku kok boros banget gitu? Kenapa ya aku tuh kok nggak Mm, impulsif banget sama segala sesuatu
sesuatu, itu bukan pertanyaan tentang keuangan, ya kan? Itu Mm-mm, pertanyaan tentang mm-mm, mm-mm. kondisi kesehatan mental kamu mungkin ya. Benar, Atau juga benar. pertanyaan tentang Mbak, gimana ya orang tuaku ngutang terus-terus disuruh aku yang bayar. Itu juga bukan masalah keuangan gitu. Makanya banyak banget Mm-mm, topik-topik tentang keuangan yang harus diresapi ulang. Ini sebetulnya masalah keuangan bukan ya? Atau masalah self control? mm-mm, Atau masalah mm-mm, ada masalah lain sehingga masalah keuangan jadi imbasnya gitu. Nah, dengan demikian ini jadi nyambung mm-mm, banget nih ke parenting. Jadi kalau kita lihat di umur mm-mm, balita nih ya, dari bayi sampai umur 2 tahun itu dipenuhi kebutuhannya fisik mental, dikenalkan pada berbagai bentuk emosi, itu juga bagian dari nantinya tuh akan ngaruh banget gitu. Ada orang-orang yang emosinya tuh kayak disurprise terus dialihkan ke makan, dialihkan ke belanja gitu. Nah, berarti kan dia tidak tahu cara penyaluran emosi yang sehat. Makanya aku percaya banget nih, mm-mm. ngajarin emosi ke anak dari usia balita itu akan memudahkan dia untuk kelola uangnya di masa depan. Itu. Terus juga kalau udah agak gede ya, 3-4 tahun biasanya kita main jual-jualan. Nah, itu kan udah Mm-mm, ada jual beli nih, kita menukarkan sesuatu ya, ibu beli ini mm-mm, uangnya, kembalinya berapa. Nah, itu juga konsep jual mm-mm, beli itu juga tentang uang gitu. Terus nyontek lagi. Terus biasanya di 3-4 tahun nih pengalaman aku dia udah nanya, kenapa ibu kerja? Kenapa apa kerja gitu. Nah, mm-mm, ini juga bagus untuk ngasih tau ke anak bahwa kalau mau kerja itu kalau mau punya uang itu harus bekerja gitu. Gimana sih konsepnya? Ngerti kok anakku dulu umur 4 tahun gitu dia udah paham bahwa kalau ibu ke kantor nanti kantornya tuh akan mengirim uang pada ibu gitu ya. Dan uangnya tuh hanya disimpan di satu kantor lain namanya bank gitu dan ATM itu uangnya terbatas tuh udah bisa kok diajak ngobrol tentang hal itu gitu. Jadi memang mm-mm. prosesnya tuh panjang, nggak tiba-tiba udah SMP kamu tuh nggak bisa nabung ya, nggak gitu gitu kan, nggak tiba-tiba kamu kok Hmm, impulsif banget ya gitu. Aku sih percaya hmm, selama anak kebutuhan emosinya baik gitu ya, terpenuhi dengan baik, dia juga pasti di masa depan hmm, akan lebih mudah kelola uang. Karena itu kelihatan juga dari kita orang dewasa ya Mbak ya. Banyak banget ya hmm, hmm. orang-orang yang karena kondisi lain, ada masalah lain, baik ada masalah yang sifatnya di kantor atau di keluarga atau mungkin masalah pribadi juga, itu berimbas pada kondisi keuangan gitu. Mm-mm, mm-mm. Waduh, Panjang jadi kan kita harus Mbak? bikin Pusing Mbak aku jawabnya Mbak. kita kita kayaknya harus bikin kelas bareng ya, Mbak Anissa ya. Boleh, boleh, boleh. Iya iya tapi aku setuju banget loh, Mbak Nisa dan parents tadi aku highlight dulu deh kita masuk dulu ke self control deh karena ini aku pengakuan dosa aja ya. Aku tuh kalau misalnya ya, jadi aku nggak menguak kesalahannya siapa-siapa, aku menguak kesalahanku sendiri deh. Aku mau konsultasi nih dengan Mbak Manisa nih. Nah, aku mau ini dulu ya. Nah, self control nih menurutku penting banget nih. Aku mau cerita dikit nih, teman-teman ya. Jadi, aku tuh punya kebiasaan yang tadi Mbak Nisa bilang nih. Kalau lagi kurang sadar gitu ya, kurang kurang aware gitu. Kalau aku lagi capek banget, tahu nggak yang dibuka apa di HP? Pasti bukaannya tuh kalau nggak makanan, cari mau pesen makan gitu ya. Kalau nggak ngebuka online shop gitu. Ini suaraku masih jelas nggak teman-teman? Atau aku terputus? Tunggu ya. Apakah aku terputus atau aku masih jelas?
Oke. Nah, aku bingung tadi tiba-tiba kayak live-nya kayak ended gitu, Mbak. Aku pikir dari Oh kamu gitu. yang putus. Iya. Ah, iya iya Tapi iya iya. ternyata Mbak Ini Prita ada. suaranya doang yang hilang dan aku keputus. Oh gitu. Kalau oh oh Sekarang oke udah oke lancar. Mbak Nisa. Oh oke udah ada ya. Oke Mbak Ica bisa dengar suaraku? Iya, bisa. Oh, udah. Tadi Oke aku aman dengar deh. Kita kamu lanjut lagi. sampai kalau lagi ada masalah mengalihkannya dengan belanja Oh gitu ya. ya. Iya iya. Tapi sekarang sih untungnya cuman scrolling ya. Cuman dulu-dulu tuh kayak 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 ada rasa pengen beli sesuatu atau harus order makanan sesuatu gitu ya buat menghilangin capeknya gitu. Padahal nggak hilang juga. Jadi gendut iya yang ada gitu kan. Nah, oke, nah jadi aku balik lagi nih, aku ngerasa sebenarnya satu poin kunci nih self control itu penting banget sih dan kayaknya self control ini di anak-anak kalau kita ngomong tentang kemampuan menahan diri gitu ya Teh Ica ya, kayaknya mau nggak mau kita harus jadi role model nggak sih buat anak-anak ini yang suka Iya, 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 benar, benar, benar. iya kan suka suka ini ya. Nah, kayak 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 mesti jadi role model gitu ya kalau misalnya mereka ngelihat kayak mama ada makanan ini yang sering kejadian di rumahku ya. Mama ada makanan kok mama beli lagi sih gitu kan. Kok aku nggak boleh mau beli ini gitu, tapi kok mama beli, kok mama jajan gitu kan. Nah, itu kayaknya udah satu contoh kayaknya oh berarti kitanya ya kayaknya yang mesti jadi contoh duluan gitu nggak sih, Taicha? Kalau urusan jajan aja deh. Iya, iya banget. Jadi sebenarnya anak tuh ngelihat pola kan ya. Jadi mereka tuh Heeh. banyak maunya. Kan kadang-kadang juga iseng aja ya. Ibu aku pengen ini deh, ibu aku pengen itu deh gitu. Dan kita tuh bisa banget ya bilang Mm-mm. ke anak kayak nggak semua yang kamu minta akan aku kasih. Itu tuh bisa banget nih kita ngomong Mm-mm. sama anak. Tapi kalau kita ngomong sama diri sendiri kan lebih susah ya. Jangankan gitu ya, Ya. suami aja bilang kita. Misalnya kita pengen beli sesuatu, terus kata suami, ih ngapain sih kan udah banyak. Baper banget ya kan. Padahal kita nggak anak kayak gitu gitu. Nah, Benar, benar. makanya makanya memang kita juga harus memperlihatkan gimana sih cara pola berbelanja yang baik itu gitu. Dan pada akhirnya si Mm-mm. anak tuh udah bisa komplain loh gitu. Kayak suamiku tuh kan beli kaset ya. Dia tuh koleksi kaset, koleksi vinil gitu piringan hitam. Anakku tuh Mm-mm. bener-bener yang bisa komplain, apa kenapa sih beli kaset terus? Itu udah banyak loh. Yang ini juga belum di setel loh. Yang ini juga belum ini loh gitu. Kayak dia tuh mempertanyakan kenapa ya harus seperti itu gitu. Terus juga Heeh. mainan-mainan. Jadi suamiku tuh koleksi mainan-mainan banyak dan memang nggak dibuka kan. Terus kalau mau beli baru tuh anakku tuh tanya kayak ini tuh buat apa? Emang mau dimainin? Kalau nggak dimainin nggak usah deh. Jadi malah dia yang jadi kayak bentengnya duluan gitu ya. Mm-mm. Karena Mm-mm. memang Mm-mm. melihat aku mungkin juga kalau beli tuh dipikirin, disurvei dulu dan aku tuh Mm. memperlihatkan proses belanjanya sama dia. Jadi Ah. bagaimana kita berbelanja itu aku tuh ajarin gitu. Jadi kalau dulu nggak pandemi, Mm-mm. mungkin sekarang juga teman-teman meskipun pandemi gini ada yang udah ke mall segala macam, kita tuh bisa Mm-mm. memperlihatkan proses belanja sama anak. Jadi gimana caranya sih? Oh, Mm. belanja itu tandanya masuk ke toko mainan. Misalnya kamu punya uang berapa? Kalau aku karena anakku tuh cuma punya uang dalam nominal besar tuh saat Lebaran. Jadi dari dia pertama kali kenal angka tuh umur berapa ya? 5 tahunan gitu. Dia bawa amplop yang udah aku tulis nominalnya tuh ada berapa total uang dia gitu. Lalu dia masuk ke toko mainan, Mm. aku minta dia membandingkan. Jadi gimana sih ini lebih mahal atau lebih murah? Ini kamu punyanya misalnya 500.000, ini Mm. harganya 600.000. Jadi proses belanja tuh diajari gitu bahwa uang tuh bisa kurang, Mm. bahwa uang Mm. tuh bisa nggak cukup gitu ya. Nah, ketika pandemi kan Mm. jadi nggak bisa ya belanja keluar gitu. Mm. Awal-awal pandemi itu kita nggak keluar sama sekali. Anakku tuh uang THR lebarannya 2020 itu dia pengen dibeliin kursi. Random banget ya Mbak, namanya anak-anak kan tidak perlu kita pertanyakan ya kenapa dia ingin membeli kursi. Karena kata dia Bener. dia pengen kursinya tuh besi supaya bisa dinaikin. Kursi-kursi di rumahku tuh yang plastik-plastik dan aku larang naikin gitu. Nah, itu juga aku Mm. ajarin proses belanjanya gimana gitu di e-commerce tuh gimana sih Mm. cara pilih keyword, cara bandingin harga. Mm. Sampai sekarang nih karena dia udah 7,5 tahun, dia tuh udah pakai kalkulator terpisah gitu ya. Jadi dia scroll handphone aku tapi dia ngitung harga barang ditambah ongkirnya gitu. Jadi kayak udah Mm. tahu ini uangku cukup apa enggak karena dia udah punya uang jajan mingguan. Jadi memang cara kita belanja, cara kita apa ya?
memperlihatkan pada anak itu pasti ngaruh banget gak sih? Bukan cuma dalam proses belanja Mm-mm, ya kayaknya, mm-mm, dalam semua sisi mm-mm, kehidupan ya kayaknya Mbak Prita, mm-mm, kita nggak bisa mm-mm, berharap anak jadi mm-mm, sesuatu yang nggak kita contohkan gitu. Jadi aku mm-mm. sih percaya itu, makanya ya proses belanja, jajan segala macam kurang lebih dikasih tahu deh bahwa ini uangnya terbatas, ini cukupnya untuk apa. Ya jangan Mm. sampai anak ngelihat kita belanja terus tapi dia dilarang-larang juga kan nggak mungkin ya. Iya, benar-benar. Taicha, aku penasaran deh, anaknya Taicha umur berapa sih? Dia mau 8 tahun, sekarang 7 tahun 8 8 bulan. tahun. Mm-mm. Oke, oke, oke. Tapi mulai dia, nah ini karena banyak yang bertanya gitu ya, mulai diajarin kayak ngebandingin harga atau mungkin kalau harga gitu dia belum tahu angka gitu ya, tapi mulai diajarin step by step. Ada proses yang harus kamu lalui loh untuk kamu membeli sesuatu tuh mulai umur berapa tuh Taicha waktu itu? Kalau aku triggernya pas dia nanya kerja itu apa dan kenapa ibu harus kerja. Jadi kayak 3-4 tahun kan Oh, ya. Jadi aku tuh nggak mm-mm, bilang mm-mm. kerja untuk beli susu. Standar ibu-ibu kan kerja tuh buat beli susu, kerja tuh buat beli mainan ya kan. Iya Nah benar-benar. dulu tuh ada anaknya temenku tuh yang komplain kayak ya udah aku nggak perlu minum susu Mm. tapi bunda nggak boleh kerja gitu kan, blunder ya. Nah, ya Nah, loh. nah, dari situ aku belajar bahwa iya anak-anak ini harus tahu bahwa bekerja itu untuk mendapatkan uang untuk hal-hal yang sifatnya primer. Jadi kayak dia tuh nggak Mm-mm. bisa tidur kalau nggak pakai AC kan. Jadi aku bilang kerja itu untuk membayar listrik supaya kamu bisa tidur pakai AC. Kerja itu untuk makan, kerja itu Hmm. untuk beli galon. Jadi kayak kerja itu untuk hidup loh, gitu. Jadi memang step Hmm. pertamanya adalah uang itu harus dihasilkan dulu gitu ya. Nah, abis itu Mm-mm. lama-lama dia udah tahu ya, oh iya nih uang itu harus didapat dengan cara bekerja. Baru kita ajarin belanja. Belanja tuh yang tadi, yang aku bilang Hmm. Mm-mm. diajarin liatin harga gitu. Kalau masih kecil tuh Mm-mm. bisa dengan sekedar ini kok dikasih tahu bahwa ini uang mama belum cukup, nanti akan cukup di kapan gitu. Kadang-kadang kan kita tuh ini Mm-mm. banget ya, pakai hati banget ya kalau sama anak, tapi anaknya mau kasihan, Benar. nggak tega gitu ya. Benar. Benar, benar, Padahal benar. Padahal kemampuan Mm-mm. menunggu itu penting banget buat semua Mm-mm. orang, bukan cuma buat anak-anak gitu. Kita aja yang orang dewasa Mm-mm. kadang-kadang nggak sabaran ya kalau disuruh nunggu, Mm-mm. akhirnya impulsif, Mm-mm. akhirnya beli sesuatu dengan cara berutang gitu. Jadi kemampuan belanja, kemampuan menunggu ini diajarin deh sama anaknya gitu. Kalau buat anak yang lebih kecil, sederhana aja kan sebenarnya nanti ya, tidak Mm-mm. sekarang gitu. Cuman sekedar nunda Mm-mm. aja ya, mau beli sekarang juga sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi kalau aku sih tipe yang nanti ya gitu, minggu depan ya, kalau kamu ulang tahun ya cuma biar nunggu aja gitu, Mm-mm. nggak ada alasan Mm-mm. lain Mm-mm. sebenarnya gitu. Nah Benar. ketika mereka udah Mm. tahu caranya belanja baru ke berbagi. Jadi aku yakin teman-teman di sini mau banget Hmm. ngajarin anak-anaknya berbagi ya, gampang lah apalagi kalau Mm-mm. di jalanan gitu kan, kita suka lihat anak-anak di pinggir jalan tuh nggak mampu gitu. Nah diajarin juga sebagian dari uang yang kamu punya itu harus dibagikan sama orang lain karena nggak semua orang punya uang sebanyak kita gitu. Baru terakhir nabung, jadi Hmm. jangan dibolak-balik. Biasanya kalau udah nabung nanti pusing nih, Hmm. nggak tahu caranya belanja, terus juga nggak tahu berapa banyak sih yang harus dibagikan gitu. Karena orang dewasa juga sama, Mm-mm. kita harus menghasilkan uang, harus tahu dulu nih Mm-mm. belanja tuh budget kita berapa sih gitu kan. Harus ada nih pos Mm-mm. sosial kita berapa sih yang mau dibagi ke orang tuh berapa gitu ya, baik itu Mm-mm. berupa zakat, sedekah, perpuluhan segala macam, baru sisanya Mm-mm. ditabung gitu. Jadi sebenarnya alurnya Mm-mm. tuh sama sih dengan orang dewasa. Wah, ini menarik nih. Aku baru ngeh ya, kalau konsep yang menabung itu tuh malah jangan diajarin pertama, tapi anak nggak ngerti sebenarnya konsep dari mendapatkan Menghasilkan uang, uang. memakai uang, ya. Jadi kalau aku rangkum lagi nih tadi ya, yang parents yang Teh Ica sampaikan, yang pertama kasih tahu dulu ke anak kerja ini buat apa, dan itu untuk kebutuhan primer dulu yang kita jelasin gitu ya. Terus yang kedua, kasih tahu ke anak atau praktekin deh cara belanja gitu ya. Meskipun, nah ini meskipun kita sekarang belanjanya misalnya di e-commerce, terus nggak ada lagi uang kertas mungkin ya, semuanya pakai saldo di e-wallet gitu, tapi anak-anak tetap bisa kok diajarin, apa mungkin pilih yang, oh ini kayaknya belum diskon deh, Dek, gitu ya. Nanti kita coba tunggu dulu nih, kalau diskon dia harganya dicoret tuh berarti lebih murah. Bahkan mungkin kita bisa beli dua, misalnya gitu ya, dengan uang yang sama, misalnya gitu ya. Terus yang ketiga, berbagi dulu. Nah, ini jangan ketinggalan ya. Baru yang keempat, konsep nabung gitu. Nah, Teika, yang aku pengen nanya nih ya,
ini kan yang tadi tuh, kalau misalnya ada yang nanya nih ya, kalau zaman dulu kan kita nabung, terus ada uang kertas dan lain-lain tuh lebih gampang ya. Mungkin ada nggak sih tips dari Taicha? Mungkin sekarang tuh anak udah nggak lihat uang kertas karena kita sendiri juga kayak udah males naruh uang uang fisik gitu kan. Kita taunya saldo-saldo di e-wallet gitu. Nah, ada nggak sih tips dari Taicha nih untuk gimana sih cara ngenalin ke mereka atau misalnya kita mau kasih misalnya kayak anakku nih ya yang udah 6 tahun kita mau kasih ini loh kamu ada uang segini tiap bulan gitu ya. Ini mau kamu pakai apa nih kalau misalnya kamu udah jajan takoyaki misalnya ya makanan favoritnya dia di hari Sabtu bisa aku jatah tuh berarti hari Minggu udah nggak bisa jajan pizza nih karena nggak cukup nih buat itu. Nah, kira-kira gimana nih Teh Ica kalau anak generasi sekarang nih? Iya, jadi ini kita masuk ke konsep uang saku ya. Anak yang udah lebih besar kan Mm-mm, biasanya pengen punya uang sendiri, udah gitu tuh banyak maunya gitu kan. Tapi aku mau belinya yang mm-mm, ini gitu, udah bisa nawar gitu bener. kan. Nah, sebenarnya aku tuh ngajarinnya langsung ke pertama kan 5 tahun itu dia masih dapat THR-nya uang kertas ya. Jadi dia sempet banget tuh kayak Mm-mm, ngitung uang segala macam. Tapi kondisinya dia belum paham. Jadi dia karena belum tahu ratus ribu gitu kan, belum tahu 50 ribu, dia mm-mm, nggak tahu. Pokoknya aku mm-mm, jumlahin semuanya totalnya berapa maka kamu bisa belanja sekian gitu. Nah tapi setelah mm-mm, pandemi ternyata jadi lebih gampang. Jadi aku mm, kasih uang jajan dia tuh 50 ribu seminggu. Akan aku berikan di hari Jumat. Jadi kalau Sabtu Minggu dia mau pakai itu bisa. Tapi kalau Seninnya mm-mm, habis dia harus nunggu lagi sampai hari Jumat gitu ya. Nah, kita juga ada mm, kesepakatan-kesepakatan yang mau dibeli itu apa gitu, kayak jajanan-jajanan yang boleh dan yang nggak boleh itu apa gitu. Jadi itu disepakati dulu di awal. Tapi ternyata seiring perjalanannya uangnya dia tabung loh. Jadi aku taruh di satu pocket e-wallet aku gitu ya. Ini uang dia semua. mm, Terus dia akan cek kan, uang aku mm, udah berapa nih ibu gitu. Oh segini gitu. Oh mm, iya. Kalau aku mau beli ini cukup nggak ya gitu. Jadi dia tuh tahu bahwa uangnya disimpan dan malah itu lebih gampang loh dibandingin ngajarin uang kertas. mm, Jadi di sekolahnya tuh kan dia kelas 2 ya, mm, ada pelajaran uang kertas kan, kayak menambah-nambahin mm, uang, kalau uang ditambah koin gimana caranya, terus dikasih yang kayak printable uang-uangan gitu, itu ternyata mm, susah banget ngajarinnya, karena kayak bentuknya beda gitu, harus mm, ngeliatin ininya, ngeliatin kayak ini 1.000 ya, ini 5.000 ya, oh ternyata lebih gampang mm, pakai saldo ya, karena saldo itu mm, uangnya fisiknya nggak kelihatan, tapi dia dengan gampang bisa mm, pakai ngitung aja gitu, pakai kalkulator gitu kan. Nah, jadi mm, kayak gitu. mm, Kalau aku konsepnya dia kasih uang jajan mingguan dan dia hanya akan dapat uang yang besar itu di saat lebaran gitu. Jadi uang THR. Jadi kalau dia mau beli sesuatu dia akan mm, pakai si e-walletnya ini. Dan pesan aku nih ya buat teman-teman yang anaknya mungkin seumuran anakku 7 tahun, 8 tahun dia udah kayak ngerti banget nih mau belinya yang mana gitu. Kalau aku tipe yang biarin aja mm, dia mau beli yang mana karena itu uang dia, itu kebebasan dia gitu. Jadinya dia juga akan mm, belajar bahwa dia pernah nih pengen beli cicak-cicakan karet. Kenapa ya harus beli cicak-cicakan karet gitu ya? Kalau menurut aku kan nggak penting gitu ya, nggak usah. Oh, tapi ya udah dia maunya itu. Terus dia mm, pilih sendiri. Terus aku bilang kayaknya ini bukan mm, yang kamu mau deh gitu. Terus dia kayak enggak, tapi aku maunya yang ini. Oh ya udah terserah nggak apa-apa. Pas datang ternyata tuh benar gitu. Itu bukan yang dia mau. mm, Nah, itu tuh bikin dia kayak mm, belajar untuk lebih teliti baca, lebih teliti kayak baca description, ngelihat fotonya lebih detail gitu. Jadinya nggak aku larang ya, kayak mm, aku yakin itu udah pasti salah, tapi nggak jadi yang kayak bukan, nggak jadi ngotot-ngototan. Ya mm, udahlah gitu, tahu mm, uang jajan dia juga akan jadi menyesal karena uang jajannya kepake untuk hal yang ternyata salah beli gitu. Itu kan proses belanja juga mm, ya. Gimana mm, caranya belanja dengan benar gitu kan. Itu sih, mm, jadi aku nggak ganggu gugat. Dan terus ini udah beberapa lama tuh dia mm, nggak pakai uangnya. Terus kan aku tanya mm. ya, kok kamu nggak pengen beli apa-apa? Terus dia bilang enggak, dia nanti aku mau beli rumah sebesar rumah Aki. So kayak, oh gitu, oke, kayak udah mau beli rumah, uangnya cuma berapa ratus ribu. Iya, iya, iya. Tapi menarik loh, Teh Ica. Jadi, aku jadi dapat insight sih bahwa yang pertama nih, mungkin untuk teman-teman yang kayak cenderung, apa ya, punya kebiasaan helikopter parenting gitu ya. Yang yang pengennya semua tuh dijagain, jangan sampai anak ini sedih, jangan sampai anak ini kecewa, jangan sampai anak ini kenapa-kenapa gitu ya. Jadi apalagi di zaman pandemi gini kan kayak anak pengen ini dikit dibeliin dah lah daripada dia bosan, daripada dia ini. Nah, itu kayaknya insight pertama kita sebagai parents gitu ya. Aku juga ya kadang-kadang kayak aduh kasihan nih dia nggak ketemu temennya apa namanya jadi tidak memberikan dia waktu untuk bosan, untuk menunggu, untuk
ada rasa aku pengen sesuatu tapi nggak bisa sekarang. Nah, itu kan rasa-rasa yang mahal sebenarnya yang perlu mereka dapat gitu kan. Itu investasi kita juga tuh buat mereka gitu ya. Terus yang kedua kayaknya tadi aku jadi dapat insight bahwa ya itu tadi berarti kalau sebagai parents mungkin meskipun kita kayak ngerasa aku tahu kok mana yang benar buat kamu gitu. Misalnya kayak aku tuh udah belajar nih cara menstimulasi anak. Jadi aku tahu mainan yang benar buat kamu tuh A misalnya gitu. Tapi membiarkan mereka untuk ambil keputusan, siapa tahu keputusan itu lebih benar buat mereka gitu kan. Atau malah sebaliknya gitu ya, keputusan itu ternyata mereka sesali gitu. Aduh kok ternyata cuma gini doang, tapi mereka jadi lebih hati-hati yang tadi kayak Teh Ica bilang gitu ya. Oke, oke, dan konsep e-wallet ini ternyata tetap bisa dipakai. Aku mau cobain deh. Jadi sebenarnya kalau kita runtut nih ke umur yang ke bawah ya, Teh Ica, berarti mulai dari anak itu di bawah 3 tahun pun sebenarnya kita udah bisa ajarin ngelola keuangan, tapi dari yang self control tadi ya, bener nggak sih? Mm-mm. Sebenarnya kan kita tuh tantrum aja tuh itu tuh konsep menunggu banget ya gitu. Dia minta sesuatu, Benar, terus dia benar, tantrum, terus kita kasih. Tandanya kan dia nggak belajar nunggu gitu. Jadi memang benar. hal-hal kecil yang kita rasa nggak ada hubungannya sama pengelolaan keuangan di masa depan itu bisa jadi sangat-sangat berhubungan loh gitu. Kan sering ya Mm-mm. kita baca di berita kalau kalian browsing tuh anak bakar rumah itu tuh banyak banget Mm, loh beritanya gitu, bukan cuma satu dua. Itu kenapa? mm, Karena anaknya nggak mau nunggu, minta uang sama orang mm, tuanya nggak dikasih, rumah tetangga dibakar gitu. Minta uang mm, sama orang tuanya mm, nggak dikasih, ngerusakin rumah. Itu kan sebenarnya mm. kan tantrum tapi udah gede gitu ya. Nah jangan sampai itu Benar, kejadian sehingga pas waktu kecil kalau tantrum ya disabar-sabarin. Bisa apa lagi sih kalau anak lagi tantrum ya. benar, benar, benar banget, benar banget. Nunggu itu ya. Dan ini nih, ada pertanyaan lagi nih, Taicha. Kalau misalnya nih ya, ada parents yang kayak, oh kalau anakku bantu-bantu kerjaan rumah, terus jadi aku kasih uang. Nah, nyapu dikasih uang berapa misalnya gitu ya. Ini kalau menurut Aica bener nggak sih? Iya, sebenarnya kembali ke value keluarga masing-masing ya. Aku selalu bilang kayak gitu. Nah, Kenapa? Karena ya kalau kan ada orang-orang yang memang pengen banget ngasih tahu anaknya bahwa kalau untuk dapat uang itu harus kerja gitu. Sementara anak kecil kerja apa mm-mm, terbatas banget gitu. Ujung-ujungnya ya kerjaan mm-mm, rumah dijadikan uang atau bikin sesuatu terus dijual ke keluarga gitu kan. Ada juga yang kayak gitu. Nah, mm-mm, tapi kalau aku sih aku enggak ya, karena anakku juga bukan tipe yang emang minta-minta. Kayak dia tuh tantrumnya udah dihabisin sampai umur 3 tahun gitu loh. Kayak lewat fase tantrum udah tuh puas ya? kalem gitu ya. Iya kayak kalem. Heeh, Tapi jadinya memang gak ada urgensi untuk dia tuh pengen uang banyak dalam waktu cepat tuh nggak ada gitu. Kalau misalnya anaknya pengen beli mm-mm, sesuatu ya udah kamu menunggu gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau misalnya parents di sini maunya konsepnya kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi tentu ada risikonya ya. Kalau aku di rumah hal-hal yang sifatnya pekerjaan rumah tangga itu ya bukan untuk dibayar gitu kan, kita tinggal di rumah ini bersama-sama ya mm-mm, kita urus rumah ini bersama-sama gitu. Jadi aku tuh tipe yang no banget ya sama kerjaan rumah tangga dibayar. Tapi kalau teman-teman di sini merasa itu mm-mm, baik-baik aja dan nggak apa-apa ya nggak apa-apa juga sih. Jadi kalau aku konsepnya cuma gini, uang jajan mingguan lalu dia dapat uang besar di THR, terus 1 tahun sekali saat dia ulang tahun dia boleh minta ke aku wishlist, biasanya kayak 3 mainan gitu ya, 3 mainan yang lumayan mahal gitu lah ya, besar gitu, nggak sehari-hari nggak akan aku beliin. Nah itu biasanya aku taruh di ulang tahun. Jadi tuh ulang tahunnya masih berapa bulan mm-mm, lagi dia udah kayak nanti aku pengen bikin ini ya, dia kayak punya wishlist gitu, note sendiri, nanti aku pengen yang ini ya, mm-mm, 3 boleh nggak ibu gitu, berapa totalnya mm-mm, gitu. Jadi kayak nunggu banget, sabar banget, karena kalau mainan mm-mm. semahal itu hanya akan aku belikan saat ulang tahun gitu sih. Sama banget nih, sama banget Aica. Aku juga gitu nih kalau sesuatu yang gede ya, misalnya kayak sepeda yang kayak menunjukkan dia apa mengalami kemajuan gitu ya. Misalnya kan ganti sepeda gitu kan, terus kayak tadinya suka apa, sekarang ganti hobinya gitu juga aku biasanya akan taruh di ulang tahun tuh. Dan aku sebenarnya sependapat sih sama Taicha, meskipun ini bukan berarti pendapat kita satu-satunya kebenaran ya, parents ya. Karena balik lagi ke value. Aku sependapat kalau misalnya pekerjaan rumah gitu ya, kalau di rumahku juga aku lebih memposisikan kalau dia membantu pekerjaan rumah itu kebanggaan dia karena dia bisa melakukan sesuatu seperti orang dewasa gitu ya. Kayak, oh ibuku nyapu, aku ternyata bisa juga nyapu, bisa juga lap-lap meja. Jadi ternyata aku tuh sama berdayanya ya,
sama hebatnya ya sama orang dewasa aku udah bisa melakukan yang sama gitu. Jadi lebih ke arah rewardnya itu rasa bangganya dia gitu ya. Oke, nah Teca ini ada yang nanya nih. Nah, ini ibu-ibu overthinking nih biasanya nanya gini nih ya. Dari ini kebetulan aku kenal nih dari Mbak Nadia nanya gini nih, gimana sih menyeimbangkan antara kita tuh pengen ngetransfer value tentang hemat gitu ya, terus konsep earning money, tapi menyeimbangkan supaya mereka ini nggak pelit gitu. Tadi sebenarnya ada Taicha kita udah bahas tentang berbagi juga ya, untuk menyeimbangkan tetap ada pos untuk berbagi atau sosial gitu ya. Tapi mungkin Taicha punya pengalaman nih, gimana nih menyeimbangkan antara itu. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya anak-anak itu nggak segitunya banget kok pengen dibeliin sesuatu gitu ya. Kita tuh suka berasumsi Mm-mm. anak tuh bahagia kalau mainannya banyak, ya kan? Benar, Berasumsi anak benar. tuh happy banget kalau kita beli-beliin buku yang banyak, padahal dia nggak Iya, iya, minta, iya, ya iya, iya. kan? Apalagi kalau buku Benar. tuh kayaknya tuh aku orang tua yang baik karena membelikan anak aku buku yang banyak Beda. gitu kan. Benar, Nah, benar. jadi sebenarnya nggak pelit kok anak itu ya sebenarnya bukan masalah mainan, bukan masalah hal-hal yang sifatnya fisik selama kebutuhan emosi dia terpenuhi, fisik mental terpenuhi, dia nggak akan cranky deh soal uang, soal mainan. Jadi aku ngeliatnya Mm-mm. gitu ya. Aku nggak tahu kalau Mbak Prita atau mungkin teman-teman di sini. Mm-mm. Cuma aku tuh Mm-mm. ngeliat ketika memang anakku nih diabaikan agak lama gitu ya. Misalnya suamiku lagi sibuk, aku lagi sibuk, pasti ada aja deh Mm-mm. kepengenan gitu. Aku pengen beli ini deh ibu, Banget, aku mau banget. mainan ini deh, kayaknya Mm-mm. mainan aku yang ini udah rusak deh nyanyinya gitu. Padahal Mm-mm. ya, yang Mm-mm. dia butuhkan itu sebenarnya cuma teman bermain bukan mainannya. Jadi begitu kita balik Mm-mm. lagi nih flow-nya kayak semula gitu ya, dia dikasih perhatian yang cukup, terus juga makannya bagus, pokoknya fisik, Mm-mm. mental, emosionalnya bagus, itu nggak minta Mm-mm. macam-macam. Jadi dicoba dulu deh kalau misalnya uh, ngerasa anaknya pengen-pengen mainan terus, mungkin ada kebutuhan lain yang sifatnya lebih mendasar dan belum terpenuhi gitu. Karena aku pernah dicurhatin Mm-mm. nih ibu-ibu yang anaknya tuh ke warung terus, jajan sampai-sampai kalau nggak punya uang, dia bilang sama ibu warungnya nanti ibu yang bayar ya gitu. Nah, itu anaknya tuh masih kayak umur 5 tahunan gitu. Mm. Berarti kan mungkin ada yang nggak Mm-mm. terpenuhi ya dari rumah. Kenapa dia bisa sampai keluar gitu, sampai mencari Mm-mm. kesenangan di luar gitu. Mungkin ada yang belum Mm-mm. dipenuhi dulu. Makanya refleksi dulu deh kalau memang anaknya mulai minta mainan macem-macem, jangan-jangan memang kurang teman main, bukan kurang mainan gitu. Mm-mm. 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 Ya, 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 aku setuju banget sih. Em, jadi anak tuh kayaknya emang kan ketagihan rasa dicintai dan dianggap penting gitu kali ya, Mbak Taika ya. Nah, jadi ketagihannya itu seringkali mungkin kita salah translate nih. Kita pikir bahwa yang bikin dia ketagihan itu adalah sesuatu yang baru gitu, yang bikin mereka ngerasa happy. Padahal mungkin kehadiran kita gitu ya, yang mereka tuh nagih sama kehadiran kita sebenarnya gitu. Dan biasanya nih, ini pengakuan dosa aku lagi ya. Biasanya nih kalau aku banyak banget dosanya. Jadi kalau aku lagi sibuk banget, kan ada rasa bersalah ya kayaknya ya. Kayak aduh aku nggak nemenin dia main nih. Atau aduh dia main sama pengasuh nih gitu. Jadinya timbul tuh keinginan BM-nya tuh bukan dari Membelikan anak, dari sesuatu. aku. Bener-bener. Yes, benar. Ya kan kayak aku bisa menebus dengan cara apa nih gitu kan kayak sampai pernah ada satu pola nih di anak-anak yang kalau mama meeting lama pasti nanti aku digojekin sesuatu gitu ya aku digofoodin sesuatu Iya. karena emang itu terjadi gitu kan sekali dua kali terus langsung mereka menangkap itu sebagai pola dan akhirnya menuntut gitu karena menuntutnya benar kata Teh Ica tadi bukan dari diri mereka yang dari awal emang udah minta bukan tapi karena aku yang salah ngasih pola gitu oh aku ngerasa bersalah aku pergi ya udahlah mereka aku gofoodin sesuatu biar happy gitu ya tapi akhirnya ya gitulah jadi pola yang salah gitu dan tadi kalau misalnya ada teman yang nanya menurutku konsep berbagi yang tadi Taicha sampaikan ini yang penting banget sih parents. Berbagi ini bukan berarti gini kali ya Taicha, bukan berarti kalau anak 3 tahun, oh dia harus bisa berbagi mainan, bukan gitu ya. Tapi mungkin, Bukan, bukan. ya kan, bukan. Kayak misalnya kita ajak dia untuk, apa namanya, decluttering baju-bajunya dia, misalnya kita pilihin mana yang masih layak, terus kita ajak dia mikir, kira-kira siapa ya misalnya anaknya pengasuh atau siapa yang kira-kira yang masih layak ini
kepake buat siapa kira-kira. Mungkin konsep-konsep kayak gitu ya yang bisa menyeimbangkan di anak-anak bahwa ya kita perlu bisa tahu menunggu untuk nggak memenuhi keinginan. Di sisi lain kita juga perlu bisa untuk mikirin orang lain tuh butuh apa sih yang bisa aku bantu gitu kali ya Taicha ya. Mhm. Jadi sebenarnya kalau lagi dapat uang kayak uang lebaran gitu ya, balik lagi yang gede kan emang uang Mm-mm, lebaran ya. Nah, itu tuh kita mm-mm, bisa ingetin ke dia bahwa ini tuh sebagian kita kasih ke orang yuk, mau kamu beliin sesuatu lalu dikasih ke orang atau mau kasih uangnya aja. Itu cara ngingetinnya. Tapi sebenarnya tadi yang kata Mbak Prita mention juga di cluttering itu gampang banget sih cara termudah untuk mengingatkan anak bahwa kita tuh nggak butuh sebanyak ini gitu. Jadi kalau aku pakai konsep lemari mainan aja. Jadi kan dia ada laci-lacinya gitu kan. Nah, mm-mm, kalau laci mobil-mobilan yang ini mm-mm, udah penuh berarti sebagian harus keluar. Dan yang diberikan itu harus yang masih bagus, ya kan? Itu juga aku mm-mm, yang kayak mikirin banget nih gimana caranya biar anak tuh tahu bahwa dia tuh ngasih sesuatu tuh bukan karena rusak gitu. Justru mainan yang masih mm-mm. baik-baik aja, tapi gimana caranya kita let go karena ya udah terlalu banyak gitu dan kamu nggak Nah, butuh sebanyak let go. ini gitu. Karena Mm-mm, kan banyak mm-mm, banget ya konsep orang tuh di cluttering tuh buang-buangin yang rusak gitu. Yang rusak ya dibuang, bukan mm-mm. dikasih ke orang. Itu bukan konsep berbagi gitu loh. Bener, Beda-beda bener, lagi bener. ceritanya. Makanya Mm-mm, diajarinnya dari hal-hal kayak gitu sih. Kalau memang nambah, mm-mm, ya kita mm-mm, juga sama ya orang gede juga kan belajar let go kan banyak banget orang-orang yang kalau beli satu baju keluar satu baju gitu. Nah anak juga sama. mm-mm. Itu cara paling gampang sih menurut aku pakai lemari mainan dia gitu. Kalau udah nggak muat ya sebagian harus keluar rusak tidak rusak gitu. Bener, bener, bener. Itu harus kita notes banget tuh. Apa namanya, konsep untuk let go itu harus banget gitu ya. Dan kayaknya ini emang penting banget sih. Dan ini nggak usah nunggu anak kita seumuran anaknya Taika gitu ya. Mungkin parents banyak yang anaknya mungkin masih di bawah 4 tahun kayak ngerasa, oh kayaknya belum bisa kepake nih yang konsep apa e-wallet karena belum tahu angka. Nah, tapi konsep let go ini menurutku konsep let go ini dan self control kan berhubungan banget nggak sih Taicha ya? Kayak sampai gede gitu kan kadang-kadang aku aja kalau misalnya beli baju baru kayak oh mana yang mau dipisahin gitu kan ini masih suka gitu kan kayak Berat ya. iya jadi berat bener berat tapi kayaknya di anak-anak itu mesti diajarin sih dan tadi ya supaya mereka timbul apa ya kayak aku tuh menghargai orang lain sama seperti aku ingin dihargai jangan membuat declutter itu barang-barang rusak itu ya udah memang kita buang gitu ya jangan jangan dikasih ke orang gitu. Aduh, kayaknya pengen dicatat semua nih penjelasan dari Teh Ica. Nah, tadi ada yang nanya di question box. Ada yang nanya gini, kenapa kok menabung itu malah ditaruh di terakhir ya Teh Ica? Di yang urutan tadi gitu. Iya, karena sebenarnya tuh kita tuh nabung tuh uang sisa loh. Itu tuh konsep yang kayaknya baru banget ya setelah aku belajar financial planning. Oh, ternyata nabung tuh kan kalau kita kan diajarinnya kayak nabung tuh di awal, jangan nunggu sisa gitu. Itu adalah konsep yang Mm-mm. tidak benar. Karena yang pertama adalah kamu harus tahu dulu berapa jumlah yang Hmm. harus kamu belanjakan tiap bulan ya kan. Kamu harus tahu dulu berapa sih budget Mm-mm. kamu untuk belanja. Lalu kamu harus tahu dulu nih berapa budget kamu untuk berbagi. Baru kamu punya budget untuk investasi. Makanya banyak kejadian ya orang-orang yang udah nabung di awal tapi di akhir bulan tabungannya kepake lagi. Itu sering banget kan. Aku udah nabung sih Kak di Mm-mm. awal, tapi di akhir bulan kepake lagi. Ya karena kamu nabungnya di awal. Jadi yang pertama harus dilakukan itu bukan nabungnya, tapi kamu memastikan dulu segala pengeluaran kamu. Sebenarnya dari awalnya tuh dari situ sih konsepnya. Konsepnya bagaimana kita tuh sebenarnya memang perlu berbelanja dulu kok sebelum menabung gitu. Makanya ketika kita ngomongin financial planning orang dewasa ya, orang-orang tuh kayak, oh aku sudah investasi, maka aku sudah mengelola uang. Belum tentu gitu, karena sampai ke investasi tuh stepnya tuh banyak. Kamu harus bisa Hmm. budgeting, kamu harus punya dana darurat, kamu harus tahu kalau sakit siapa yang bayar gitu, baru pada akhirnya nabung gitu. Nabung itu memang step kesekian dalam pengelolaan keuangan gitu. Hmm. Tapi sebenarnya nggak berarti nggak boleh ngajarin nabung ya. Bukan berarti nggak Hmm. Hmm. nabungnya di akhir aja gitu, enggak juga sih. Diajarinnya tuh maksudnya komprehensif, tapi nabung itu kalau udah ada uangnya maka dia di akhir. Tapi diajarin ke anak tentu dari earning dulu, gimana caranya belanja dulu. Dia nggak bisa nabung loh kalau dia nggak tahu caranya belanja. Uangnya semuanya ditabung aja, ya kan? Begitu mau belanja dia nggak bisa bandingin harga, dia nggak bisa bandingin ongkir kalau belanjanya online gitu kan. Nanti uang tabungannya malah Hmm. Hmm. kepake karena dia nggak bisa belanja dengan baik.
gitu. Makanya belanja dulu juga yang Hmm. diajarin di awal. Habis itu sharing tentunya, dan yang terakhir si saving itu tadi gitu. Jadi makanya bukan berarti Hmm. Hmm. di nanti-nanti aja pas udah gede, nggak begitu. Cuman urutannya ya, urutan saat Hmm. kita punya uang tuh memang Hmm. seperti itu gitu. Nah, sebenarnya di konsep yang saving ini kita juga bisa ngajarin tentang mahal murah. Ya kan, anak tuh kan biasanya nggak paham Hmm. ya, mahal murah tuh apa, mahal tuh berapa, murah tuh berapa gitu. Kalau dia udah sering belanja Hmm. sendiri, dia akan tahu mahal murah tuh berapa. Tapi kalau awal-awal kan nggak tahu. Nah, kalau dulu waktu anakku kecil, aku bilangnya dengan konsep kerja lebih lama. Jadi kayak ini mahal sekali loh, kalau aku mau Hmm. beli ini, aku perlu kerja 1 minggu lagi gitu. Padahal dia nunggu doang sih 1 minggu lagi, cuman itu mahal Hmm. aja gitu. Kamu perlu, aku perlu Hmm. kerja 3 bulan lagi loh gitu. Dan itu pun berlaku untuk hal-hal besar gitu ya. Misalnya dia nanya, rumah itu mahal ya Hmm. ibu? Iya, kalau aku mau beli rumah, aku perlu kerjanya misalnya 15 tahun gitu. Dia kayak, wah mahal Hmm. banget gitu. Nah, untuk anak yang lebih Hmm. kecil seperti itu. Semakin besar, dia udah tahu harga barang, kita bisa analogikan dengan barang yang dia tahu itu mahal sehingga kita jarang beliin gitu ya. Misalnya, Hmm. anakku punya Nintendo Switch ya kan, bagi dia tuh itu mahal karena kayak wah ini adalah konsol paling mahal aku gitu. Nah sekarang semua Hmm. analogi barang mahal aku analogikan pakai si Nintendo Switch gitu. Misalnya emang mobil kayak gitu Hmm. harganya berapa sih ibu? Kalau kamu beli Nintendo ya kamu bisa beli 20 misalnya gitu. Mahal banget dua Hmm. puluh gitu. Nah jadi bisa pakai analogi barang-barang yang harganya dia tahu persis gitu. Bisa dengan makanan kesukaan juga bisa. Kayak tadi anak yang Mbak Prita takoyaki sukanya misalnya. Terus dia nanya Hmm. sesuatu, aku mau beli botol minum baru, mahal nggak ya gitu. Itu mahal banget tahu kalau kamu beli takoyaki tuh kamu bisa beli 100 porsi misalnya gitu. Dia pasti kayak, ah Hmm. mahal Hmm. banget gitu. Karena anak kecil tuh kan nggak bisa Hmm. ya membayangkan nominal uang tuh nggak bayang gitu sama mereka. Jadi biasanya aku analogikan dengan barang lain yang mereka lebih paham gitu harganya. Hmm. 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 Oke, oke. Ya, ya, ya. Ini aku setuju banget sih, karena dengan analogi itu bikin di mereka tuh jadi konkret banget gitu ya. Apa namanya, mahal si mahal murahnya ini tadi gitu ya. Terus ada yang nanya nih Teh, kalau mahal murah itu bisa dikenalkan mulai usia berapa ya? Kayaknya pas anaknya udah mulai minta-minta ya, aku tuh udah bilang ini mahal, ini Mm-mm. murah gitu. Cuman untuk nunjukin bahwa kalau mahal aku nggak bisa belikan sekarang gitu karena uangku terbatas. Jadi Hmm. ketika Mm-mm. aku lihat cue dari anaknya aja kali ya, nggak bisa yang kayak umur berapa Mm-mm. gitu kan. Ada juga anak yang Iya, cuek-cuek iya, aja gitu benar. sampai gede juga nggak peduli, dia nggak pernah Mm-mm. minta apa-apa, kan ada ya anak yang kalem terus gitu. Mm-mm. Tapi ada juga yang emang apa gitu, ini mau ngeliat itu mau ngeliat ini mau. Nah itu juga bisa dikenalin dari awal Mm. sih. Jadi tergantung cue anaknya aja mahal atau murah ini. Benar-benar. Pas anaknya udah minta-minta gitu ya. Jadi kita bisa kenalkan sama sesuatu yang emang mereka favorit atau ya paling deket lah sama mereka gitu ya. Nah, Teh, ini aku punya pertanyaan lagi. Ini bukan pertanyaan dari parents sih, pertanyaanku. Ini kan anakku tuh yang gede kayaknya dia udah mulai tahu merek ya. Jadi udah mulai tahu merek. Oh, kalau meskipun dia kayaknya nggak tahu sih merek mana yang mahal, merek mana yang murah gitu ya. Cuman dia kayak, oh udah tahu nih merek sepatuku tuh ini, merek sepedaku tuh ini, merek sepeda temenku tuh ini gitu ya. Terus satu kali tuh pernah teh kayak dia, kan dia ada geng komplek gitu ya. Terus dia tuh kayak bilang ke bapaknya gitu, Pak, kok sepedanya ini kok bagus banget ya. Terus kalau dipakai jumping gitu kok kayaknya keren banget ya, kok kayak nggak sepedaku, bukan kayak sepedaku gitu. Terus bapaknya bisik-bisik, itu sepedanya tuh harganya 5 kali lipat sepedanya dia gitu kan. Terus si suamiku tuh nanya, gimana kayak gini ya ngejelasinnya ke dia ya, bahwa masing-masing keluarga itu punya keterbatasannya masing-masing gitu. Dan mungkin ya gitu kan, lifestyle-nya tuh beda-beda gitu. Kayak kasarnya tuh kayak, bapak nggak bisa beliin yang semahal itu gitu kan. Gimana nih Taisha nih ya? Aduh, aku curhat ah. Iya, iya bener-bener. Jadi aku tuh pertama kali mengalami ini waktu anakku di daycare. Ada yang mobilnya Alphard ya kan. Nah, si Alphard ini selalu susah puter balik di depan daycare karena jalannya tuh sempit. Nah, tapi dia menyadari ya Mm-mm. bahwa ini mobilnya tuh shining, shimmering, splendid dan beda banget gitu. Kayaknya kalau dia datang tuh Heeh, repot semua orang bantuin puter balik segala macam. Nah, heeh. tapi aku selalu bilang aja bahwa balik lagi ke fungsinya.
aku malah ngebalikin bahwa itu mobilnya repot banget ya karena dia mobilnya besar tahu jadinya susah puter balik, mobil kita kecil jadinya gampang gitu. Nah itu waktu dia kecil ya kita Mm-mm. kasih tahu sesuatu yang konkret yang dia lebih kayak oh iya nih ribet gitu. Nah tapi Mm-mm. makin sini yang aku lihat justru anak-anak tuh sebenarnya nggak gitu peduli tau Mbak. Jadi kayak sebenarnya tuh pas Mm-mm. dia dibilang harganya 5 kali lipat tahu, paling mereka tuh cuman wah, abis itu lupa. Tapi orang tuanya tuh baper. Kayak sedih banget. Iya kan? Sedih banget dan makanya tuh jadi banyak pertanyaan yang kayak, "Mbak, kalau anaknya sekolah di situ nggak takut sama kelas sosial ya?" gitu. Enggak sih, Mm-mm. biasa Mm-mm. aja karena sebenarnya anak-anaknya juga enggak sepeduli itu gitu ya meskipun aku sempat dengar cerita yang anaknya dibully lah karena belum pernah kemana ya itu kayaknya pendekatan sekolahnya juga mungkin beda ya mungkin dari awal enggak nyamain value sama sekolah juga kali ya tentang bullying segala macam Mm-mm. tapi sebenarnya kalau dalam perbincangan anak sehari-hari mereka tuh enggak sebaper itu kok kalau enggak punya yang baper tuh biasanya kita yang Benar. bikin orang tuanya insecure, jadi kita kayak seperti menularkan si insecurities Mm. itu pada anak gitu. Makanya kalau aku sih selalu bilangnya gini. Jadi ini juga ngajarin tentang privilege kali ya, kurang lebih. Aku Mm-mm. selalu Mm-mm. mencontohkan tuh kerja yang lama gitu. Jadi Mm-mm. kita rumahnya dulu kan rumahku belum sebesar ini ya yang kontrak di apartemen yang kecil, aku tuh dia tuh selalu nanya, kok rumah Aki besar banget sih, kok rumah kita kecil gitu. Aku selalu bilang karena Mm-mm. Aki tuh kerjanya sudah lama. Kamu tahu nggak umur Aki berapa gitu? Umur Aki tuh sekian loh, lama sekali kerjanya ya ampun. Aku aja baru kerja umur segini, makanya rumahku sebesar ini gitu. Nah, tapi habis itu Mm-mm. kan, oh nggak bisa ya, ternyata ada orang-orang yang udah seumuran tapi pencapaiannya lebih banyak gitu. Nah, aku bilang kakek neneknya tahu nggak sih kakek neneknya dia kerjanya itu dulu tuh kayak kita tunjukin nih bahwa kerja keras itu akan Mm-mm. tidak mengkhianati hasil gitu ya meskipun pas udah gede iya agak sedikit lah ya mengkhianati gitu ya belum tentu bisa dengan kerja keras yang sama belum tentu sama gitu kayak contoh kemarin aku baru ke Mm-mm. rumah temanku mobilnya Tesla harganya 1,5 miliar terus anakku yang kayak oh mobilnya keren banget gitu kan wah pokoknya dia kayak ngeliat-liat Mm-mm. segala macem nyobain charge mobilnya. Nah perbincangan selanjutnya adalah bukan betapa kerennya mobil itu tapi bagaimana mobil itu bisa dicapai gitu. Iya, temanku itu bikin Mm-mm. perusahaan. Dia kerjanya cuma Mm-mm. dia tuh tidurnya cuma 3 jam satu hari loh, Silo untuk bisa bikin the company gitu. Jadinya tuh kerjanya tuh memang sangat lama. Jadi kita liatin prosesnya gitu dan pada akhirnya ngobrolinnya jadi bukan ngobrolin mobilnya lagi, tapi gimana ya ibu aku mau bikin tech Mm-mm. company juga deh kayak dia aku harus apa ya kita pikirin namanya deh aku pikirin mau bikin apa gitu jadi diajarin bahwa untuk Mm-mm. bisa beli sesuatu yang besar itu memang ada prosesnya dan kalaupun ada orang yang sudah punya mungkin orang tuanya bekerjanya tuh sangat keras mungkin orang tuanya nggak tidur terus aku suka kayak drama-drama gitu kan ya ampun kayak aku nggak sanggup deh Sailo kalau aku tidurnya cuma sebentar gitu nggak apa-apa ya aku tidurnya lama tapi kita beli mobilnya nanti misalnya gitu anak tuh berempati banget Mm-mm. sama hal-hal kayak gitu bahwa iya ya kerja Mm-mm. itu capek ya gitu cari uang itu susah ya. Kayak gitu sih, jadinya memang gimana kita nge-twist biar oh itu tuh ada prosesnya loh untuk bisa ke sana gitu. Mm-mm. Mm-mm. Iya, 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 iya. Benar-benar. Jadi, yang pertama jangan baper ya, teman-teman ya. Kita ngejelasinnya konkret aja gitu ya. Terus dihubungkan dengan apa namanya kerja itu tadi. Kalau dia di Tahica gitu ya, berapa lamanya, mungkin jenis pekerjaannya juga, atau mungkin ya preferensi masing-masing keluarga gitu ya. Mungkin kayak oh iya soalnya itu bapaknya emang hobi banget sama apa gitu ya sepeda misalnya atau apa. Jadi dia juga pengen anaknya punya hobi di situ, jadi mungkin dibeliinnya di bagian itu tuh mahal atau besar gitu ya. Oke, oke. Nah, teman-teman nih nggak kerasa nih kita udah mau sejam. Aku yakin dari obrolan-obrolan penuh curhatan ini, parents juga dapat, teman-teman juga dapat banyak insight gitu ya. Aku juga dapat banyak banget insight. Nah, mungkin kalau dari Taicha nih, Taicha apa sih message Taicha buat kita nih para parents gitu? Selain jadi role model tentunya ini menohok banget gitu ya. Jadi tentang konsep mengelola keuangan nih, apa sih mindset yang perlu ditanamkan ke kitanya dulu deh, belum bagaimana kita ke anak gitu ya, tapi ke kitanya dulu nih, kayak gimana nih Taicha, nasehatnya buat kita? Aduh, nasihat banget nih. Yang pertama sih sabar sebenarnya. Tadi aku ngelihat komen-komen tuh kayaknya berujungnya ke di
ketidaksabaran orang tuanya gitu ya. Tadi sempat ada yang komen juga Ah, anaknya selalu jajan ke warung padahal nggak dimakan gitu. Itu kan sebenarnya kitanya aja kurang mm-mm, sabar untuk melarang dia gitu. Kan bisa aja mm-mm, kita larang ya bahwa kamu kemarin sudah tidak makan, kamu beli ini dan tidak makan, kamu tidak boleh beli lagi gitu. Gimana kita punya mm-mm. otoritas sebagai orang tua bahwa anak tuh harusnya tuh percaya loh sama kita, bukan kita yang melulu jadi ngikutin anak gitu. Ketika anak udah percaya sama Mm-mm. kita, ketika kita punya otoritas yang baik, ketika kebutuhan fisik, mental, emosional semua anaknya terpenuhi, seharusnya anak tuh bisa lebih gampang kok diajarin soal keuangan. Gitu ya, ya ampun, bingung banget mau ngomong apa. Thank you banget Taicha. Ini ya Taicha, boleh ya kapan-kapan kita coba gitu kali ya merumuskan satu apa namanya ya, ya kelas gitu bareng-bareng buat parents. Nanti kita ngobrolin self control dan teknis-teknis ini aku rasa butuh banget sih apalagi buat generasi alpha yang serba serba instan ini ya, semua tinggal pencet semua datang. Ini aku rasa kayaknya ini keresahanku juga, kita kayaknya mesti mesti kerjain nih gitu ya supaya anak-anak kitanya juga jadi bisa jadi role model yang baik dan kita bisa kasih investasi terbesar ke mereka gitu ya untuk menanamkan soft skill ini tadi. Thank you banget Taicha buat waktunya, sehat-sehat buat Taicha dan keluarga. Thank you juga buat parents yang udah ikutan gabung malam hari ini. Terima kasih semuanya. Thank you.